Halo guys, kembali lagi ya. Saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan menganalisa ya untuk IHSG ya yang hari ini ditutup ya merah, turun 0,2%. Cuman di hari ini ada yang cukup menarik ya yang dimana IHSG-nya dari pagi ya rata-rata di zona merah ya untuk IHSG-nya, tapi ada saham-saham yang menarik untuk kita bahas dari sektor rokok ya, yang di mana ada pemicunya itu sentimen, eee, dari Pak Purbaya ya, Menko baru. Kalau di sini kalau kita lihat ya beritanya, rally saham rokok dipicu angin surga Menko baru ya, judulnya titik balik industri rokok ya, yang di mana dia sempat ngomong ya bahwa untuk sektor rokok ya dipicu dari gini angin utama Purbasada menyatakan ya, yang membuka peluang penurunan tarif cukai rokok sontak menjadi super positif ya. Jadi dia mengatakan bahwa untuk tahun 2026 tidak ada, kenaikan cukai ya, malah yang ada kemungkinan ya untuk pelonggaran biaya cukainya yang dimaksudnya ada penurunan, mungkin ada turun ya cukai rokoknya, jadi menjadi sentimen yang cukup positif ya untuk sektor-sektor, eee, rokok ini ya. Salah satunya ada Godang Garam ya, kalau kita lihat secara teknikalnya gimana ya, karena ada sentimen yang cukup menarik ya untuk sektor rokok ini. Coba dari kayak kita coba teknikal IHSG-nya dulu. Untuk IHSG dia turun 0,2% ya, sempet ada ekor ya panjang di sini ya, sempat menyentuh 7.900-an, ya closing-nya ditarik naik ya, dia break di area-area dekat area resisten. Selama dia tidak kita coba tandai juga ya, di sini ada gap untuk IHSG-nya ya, gap bisa jadi support terdekatnya ya, kita bisa pantau di sini juga ya. Tapi ada kemungkinan untuk IHSG, bisa lanjut naik ya, yang di mana juga hari ini sektor-sektor banking ya, rata-rata tutup di zona merah ya untuk bankingnya. Jadi ada kemungkinan, untuk IHSG-nya masih bisa lanjut naik ya, stokastik juga masih menghadap ke atas untuk IHSG-nya ya, masih ada peluang ya untuk ya ATH kembali di 8 ribuan ya. Kita lanjut yang saham yang pertama ada HMSP, yang di mana HNSP dia perdagangan hari ini naik ya 20,7% ya, hampir arah ya. Kita bisa tandai ya untuk supportnya. Kita coba tarik supportnya di sini, terus kita kasih resisten ya, yang di mana pas di break di atas dikit ya untuk HNSP. Kalau kita lihat ya sini, kalau kita lihat secara jangka panjangnya memang turun cukup dalam ya, kalau kita ukur itu tadi hampir berapa persen ini, 90 persenan lah kalau nggak salah ya, secara jangka panjang ya hancur rokoknya ya. Kita analisa teknikal aja secara jangka. Ya, kalau kita lihat di sini ya, setelah kita kasih support dan resisten di sini, ada membentuk, eee, double bottom ya untuk
HNSP, cuman dia break di atas resisten sedikit, kita coba juga tandai untuk resisten berikutnya ya, di area 7.700-an, area-area sini ya. Jadi kesimpulannya apa untuk HNSP, kita bisa ukur juga target terdekat. Kita bisa ukur ya seandainya ini diproyeksikan kalau ini valid ya, ya dekat-dekat area resisten ya di sini untuk HNSP-nya. Ya karena HNSP hari ini naik 20,7% dan dia break di atas resisten ya, di area-area resisten di 6.700 ya, selama ini kan karena udah ditembus akan menjadi support ya selama 6.000 selama 670 ya, dia tidak ditembus ada kemungkinan dia lanjut naik ke harga 700 sampai 800-an ya, di area-area ini ya. Kita coba pantau aja besok untuk HNSP-nya. Kalau yang belum punya barang, saran saya sih, tunggu dulu ya, takutnya di sini dia break di atas resisten, takutnya dia turun ya, retest ya, kita bisa menunggu dulu lah untuk HNSP. Tapi kalau memang besok dibuka menguat dan, cukup ramai ya untuk trading-trading jangka pendek ya, kita bisa masuk ya untuk HNSP ya, karena ada sentimen positif ya untuk sektor, rokok. Kita bisa tandai besok pagi nih, dia mau lanjut naik ataupun turun ya kan untuk HNSP, kita bisa pantau besok pagi HNSP-nya. Kita lanjut untuk gudang garam ya, cara teknikalnya gimana. Ya untuk supportnya ya di area 8.450-an, yang dimana gudang garam ya, dia turun cukup dalam juga ya, dari tahun berapa ini, panjang ternyata guys, dari 2019 ya, ini dari bulan Maret ya, puncaknya turun sampai 2025 ya, sekitar 5 tahunan ya untuk sektor rokok ini ya, gudang garam ya rata-rata rokok cara turun terus ya, karena adanya tarif cukai yang tinggi untuk sektor rokok. Kita coba cek analisanya, coba kita cek. Ya, yang dimana gudang garam hari ini tutup menguat ya 17,7%, close di harga 10.950. Kita bisa tandai juga ya di sini ada resisten ya yang sempat ditembus ya. Kalau kita lihat, kita bisa tandai ini mungkin jadi area hampir mirip double bottom sebenarnya. Ya, ya. Jadi apa kesimpulannya untuk gudang garam ya? Karena dia break di 10.950. Kalau yang belum punya barang kita, wait and see dulu ya, tunggu dulu ya untuk gudang garamnya karena udah naik yang cukup tinggi di hari ini, takutnya ada kemungkinan dia turun dulu, seandainya dia bisa menembus area resisten ya, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali di kita bisa kasih tanda resistennya ya mungkin di sinilah ya, eee, kalau nggak terlalu jauh lah kalau ini mah. Di sini juga ada resisten dekat lagi ya, kita bisa pantau dulu jangan terlalu FOMO ya untuk sektor rokok ini ya.
takutnya kan namanya market ya, belum tahu ke depannya ya sentimen ini sampai mana. Ya, jadi strateginya kalau yang belum punya barang kita bisa pantau dulu ya. Seandainya dia ada, eee, retest, ada penurunnya ya, ada turun, kita bisa tunggu di area 9.500-an ya untuk gudang garam. Seandainya besok bisa lanjut naik kita ambil posisi, buy on breakout berarti ya. Kalau dia candlenya merah kita bisa tunggu ya area kita bisa tandai di area support 9.500-an untuk gudang garamnya. Kita coba cek lanjut, eee, WIM, nilak ya. Ya ya, untuk WIM hari ini ditutup naik ya 24,10%, close di harga 10.000 di harga 1.030. Kita coba cek analisa teknikalnya ya untuk WIM, yang di mana di sini kita bisa tandai area support ya, area supportnya di 7.700, area 7.700 dan area resisten ya yang dulunya sempat area support yang udah ditembus ya, yang sekarang menjadi resisten, dia menembus juga ya. Kalau kita lihat di sini ya dengan pola seperti ini, mirip, cup and handle jadinya ya untuk WIM. Kalau kita lihat kita bisa tandai ya area ini ya, karena ini support yang udah ditembus dulu kita tandai ya, terus kita tandai mirip cup and ya, kesimpulannya apa untuk, WIM ini ya kita bisa tandai resistennya ya untuk terdekatnya ya. Ada kemungkinan strateginya untuk seandainya kalau yang belum punya barang ya, kita bisa, tunggu dulu ya karena di sini juga udah berdekatan dari area-area resisten, udah jauh dari supportnya yang ditembus ya di sini juga. Jadi strateginya kalau yang belum punya barang bisa tunggu dulu ya karena udah naik cukup tinggi ya. Seandainya besok turun kita bisa tunggu ya di area-area support 900-an ya untuk WIM. Ya, kalau seandainya ini naik pun ada resisten udah deket ya, jadi resikonya terlalu tinggi ya untuk trading jangka pendeknya ya. Wait and see dulu ya. Seandainya dia besok kok berapa hari ke depan dia hari besok lah dia turun candlenya merah cukup dalam kita bisa pantau ya di harga 900-an untuk WIM. Kita coba lanjut untuk saham kita ICA ya, Indo Tobacco TBK, yang dimana dia juga turun ya dari puncak tertingginya di harga berapa ini, 4.500-an ya untuk KIC ini.
Ya, yang di mana ITIC hari ini tutup di harga 304 ya, dia naik 24,59% ya untuk ITIC kalau kita lihat secara teknikalnya ya. Kita coba secara jangka jangka panjang ya, dia sideways untuk ITIC-nya ya, sideways dari, 2021 ya, sempat dia jebol juga kita bisa tandai ya, di sini resistennya, support, tanda supportnya dan di sini ada resisten yang terdekat ya, tembus juga, udah tembus. Di sini juga ada resisten ya yang sudah ditembus juga ya. Jadi analisanya gimana untuk kita IC ini, selama support terdekatnya ya di 290 tidak ditembus, dia akan ada kemungkinan dia melanjutkan kenaikannya di resisten, 3.324 ya, area-area ini kita bisa tandai juga ya untuk TIC, kita bisa ya. Seandainya kalau strateginya, kalau yang belum punya barang bisa tunggu tunggu dulu ya untuk ITIJ-nya, tapi kalau yang udah punya barang di harga harga bawah kita masih bisa pantau hold dulu ya dengan target resisten 332 untuk ITIJ. Ya, oke guys, sekian ya video kali ini ya, saya investor ngapak, salam cuan.